Baik teman-teman, video kali ini adalah merupakan jawaban untuk teman-teman yang bertanya di kolom komentar. Ya, ada yang mengatakan, Bang, bisa membahas mengenai Yohanes pasal 6 ayat yang ke-11. Karena di situ sudah jelas-jelas bahwa Yesus adalah seorang utusan yang diutus Allah untuk menjalankan misinya di muka bumi ini. Ya, di sini saya meyakini ada seorang narasumber yaitu Dr. Bambang Nursena yang akan menjelaskan secara tuntas terutama untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua, dan mari kita simak dengan seksama. Mengapa Yesus disebut Tuhan? Bukankah dia ini banyak orang bilang hanya seorang nabi? Ya, Shalom. Nabi itu menurut agama apa dulu? Pertanyaannya gitu. Kalau nabi menurut agama Islam misalnya ya, seorang yang menerima wahyu Tuhan tidak wajib menyampaikannya kepada umat. Kalau Rasul seorang menerima wahyu dan wajib menyampaikannya kepada umat. Itu kan Islam. Di dalam Kristen, nabi itu berkaitan dengan kata pengkabar atau haroeh, pelihat. Jadi nabi itu sesuatu yang memiliki nubuat untuk masa depan yang belum terjadi, makanya disebut dalam bahasa Yunani prophetes. Jadi dalam iman Yahudi dan iman Kristen definisinya beda. Nah, makanya Yesus itu hanya nabi. Kenapa disebut Tuhan? Pertanyaan harus diurai dulu makna nabi itu apa, ya toh? Tidak boleh kita kemudian memaksakan definisi kita kepada orang lain. Nah, ketika saudara muslim mengatakan bahwa Isa itu Rasulullah, Musa itu Rasulullah, lah tiba-tiba lihat Paulus rasul, lah ini rasul palsu ini. Istilahnya sama tapi pemaknaannya beda. Dalam ajaran Yahudi dan Kristen itu Musa tidak pernah disebut rasul, tetapi nabi, gitu. Abraham disebut nabi, tetapi tidak pernah disebut rasul. Rasul itu bahasa Ibrani saliyah, bahasa Aramnya salika, artinya utusan, kongregasi. Dan Yesus disebut rasul juga dalam Ibrani pasal 3 ayat 1, tapi maknanya rasul di situ adalah utusan Tuhan dalam sakramen penebusan dosa. Seperti imam besar dulu adalah utusan Tuhan yang mewakili 12 suku Israel. Diasisteni oleh 70 tua-tua kan itu kan. Maka pola ini persis diteruskan oleh perjanjian baru. Yesus adalah imam besar perjanjian baru, makanya dia disebut rasul, mewakili 12 suku, sekarang dirohanikan. 12 suku itu sekarang adalah gereja, ya, 70 murid, tapi bilangannya tetap sama, ada imam besar, ada 12 murid, ada 70 murid. Itu kan gambaran Yudaisme tentang imam besar yang menjadi utusan mewakili 12 suku, biasanya imam Lewi kan. Itu jadi Yesus itu nabi juga, tapi nabi dalam makna yang berbeda dengan nabi Islam gitu loh. Dan nabi tidak dipertentangkan dengan ketuhanannya, karena jabatan imam besar itu ada jabatan Mesias atau sang Mesias itu imam, nabi, raja. Ini jadi Mesias itu raja, Mesias itu nabi, Mesias itu imam, itu dalam iman kita. Kalau soal Tuhan, kita kalau menyanyi di gereja-gereja karismatik, gereja-gereja Pentakosta itu kan Yesus Tuhan dan Allah kami itu kan. Jadi dalam hal ini Yesus adalah God sekaligus Lord. Saksi Yehova percaya Yesus itu Lord, Tuhan, tapi nggak percaya Yesus itu God. Karena apa? Dia masih rancu dalam memahami Yohanes pasal 1. Ayat 1. Jadi Yesus disebut Allah itu bukan kemanusiaannya itu adalah Allah, tidak. Tapi praeksistensi. Sebelum firman menjadi daging, firman itu sudah ada dan firman itu adalah Allah. Jadi dalam wujud ilahinya, dalam kodrat ilahinya firman itu adalah Allah. Kemanusiaannya tentu baru ada telah dilahirkan Bunda Maria kan. Nah dalam tugas kemesiasannya itu, maka Yesus disebut Tuhan. Tuhan itu Lord. Dari mana teksnya? Kalau kita membaca misalnya di dalam Injil Markus ya, pasal 12 ayat 29 dan seterusnya, itu jelas ketika Yesus ditanya hukum apa yang paling utama dari segala hukum yang ada. Misvah Harishona. Itu yang pertama, Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad.
Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Itu yang menunjuk kepada Godhead, keilahian, divine of Jesus Christ. Tapi kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, misalnya di dalam pasal 12 mulai dari ayat 30 berapa ini? 37 38 ya. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Jadi Yesus itu anak Daud, betul. Secara daging. Makanya Injil Matius diawali dari inilah silsilah Yesus Kristus, the book generation, ya, Sefer Toledot Yesua HaMasiah. Buku generasi, buku silsilah Yesus Kristus ben David, anaknya Daud ben Abraham. Jadi secara daging dia anaknya Daud karena dia keturunan Daud. Itulah yang merujuk pada kemanusiaan Yesus Kristus. Makanya orang banyak itu kan kaget. Loh, katanya di Mazmur kan dikatakan dia adalah Tuan, Adoni, Tuanku. Bagaimana dia disebut tuannya Daud sekaligus anaknya Daud? Coba kita baca Mazmur ya, Tehillim 110 kita baca di sana. Makanya tadi disebut ada 3 matra atau 3 aspek dalam gelar Mesias, yaitu raja pertama ya. Makanya disebutkan di situ firman Tuhan, Neum Hashem Ladoni, kepada Tuanku. Nah, dalam bahasa Indonesia tadi betul dikatakan Mas Edward bahwa kalau Anda membaca bukunya Muhammad Yamin, Kamus Melayu abad 18-19 itu tuan segala tuan, itu Tuhan. Jadi huruf H di sini menekankan ketuanan di atas ketuanan. Jadi penguasa segala penguasa. Dalam makna ini Yesus disebut Tuhan. Duduklah kamu di sebelah kananku. Apa konteksnya? Bukan berarti ada 2 kursi, terus Allah di sebelah kiri, Yesus di sebelah kanan. Bukan seperti itu. Itu artinya apa? Ruang Maha Kudus, tempat Sekinah ilahi, artinya kehadiran ilahi, itu sebelah kanannya adalah istana Daud. Jadi artinya bahwa Mesias itu akan menjadi raja kekal menurut dinasti Daud selama-lamanya. Maka duduklah kamu seflimini, duduklah kamu di sebelah yamin, sebelah kananku, selama-lamanya. Itu aspek kerajaan ya. Pada saat orang Majus membawa persembahan itu ada 3. Emas, kemenyan, mur. Emas itu kerajaan, menyimpulkan tentang raja. Kemenyan itu tadi yang ayat 4. Engkau adalah imam besar menurut aturan Melkisedek. Artinya Melkisedek itu kan tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersisilah. Bukan berarti dia tidak punya bapak sungguhan. Ini ungkapan dalam bahasa kitab suci dan sesuai dengan apa yang lazim saat itu. Kalau di sidang pengadilan, ibunya diketahui, tapi bapaknya sudah mati, tidak diketahui. Ibunya bernama Miriam, bapaknya tidak diketahui, tidak berbapak. Ya, apater, bukan artinya dia lahir dari batu, bukan seperti itu. Itu konteksnya ungkapan-ungkapan seperti ini kalau orang awam kan sulit ya. Makanya kalau tidak paham membaca Alkitab dalam bahasa bahasa terjemahan letterlock, seperti yang misalnya terjemahan baru. Silakan membaca Alkitab bahasa Indonesia masa kini, yaitu namanya terjemahan dynamic equivalent translation. Jadi diterjemahkan sesuai dengan maknanya, bukan bentuk bahasanya. Itu menarik. Jadi yang pertama raja, yang kedua imam, lambangnya adalah kemenyan, dan mur itu lambang penderitaan. Sekaligus juga bahan wangi-wangian kan mur itu. Jadi maka ketika Yesus itu diminyaki dengan minyak wangi dan mur, itu melambangkan via dulurusannya. Maka imam, nabi, raja.
Nabi ini merujuk pada figur hamba Tuhan yang menderita yang dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 53, Mazmur pasal 20 ayat 17. Jadi artinya kita tidak boleh menilai agama orang itu dari sudut pandang kita, tidak akan pernah bisa ketemu. Ini kan musimnya debat sekarang ya. Kalau musim durian itu lebih enak. Habis makan durian, makan manggis. Kalau musim debat begini orang menang-menangan, tidak tahu metodenya bagaimana berbicara tentang agama lain ya. Kalau nanti nggak cocok terus merasa kalah, pembunuhan karakter, nyerang pribadi, itu bukan Indonesia itu. Apakah Tuhan itu mati? Ini kan pertanyaan yang sangat sering ya. Sebetulnya saya jawab gini bosen juga, tapi enggak apa-apa lah. Kita orang sabar lebih daripada para pahlawan. Kata Tuhan tadi kan sudah dikatakan, itu kan fungsional. Seperti kata Lord. Ya, tapi kalau Lord of Lord itu God. Lord itu Charles misalnya. Kalau Charles mati, yang mati itu apa Lordnya apa Charlesnya? Ya Charlesnya. Lord tidak bisa mati kan, Lord itu jabatan. Semisal misalnya Presiden Soekarno wafat. Yang wafat kan fisik Soekarnonya. Presiden kan itu jabatan, mana bisa jabatan wafat. Makanya dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Bukan Tuhan itu dibunuh. Tuhan tidak bisa mati. Kalau di dalam kidung-kidung gereja ortodok ya, gereja timur itu, ada ungkapan misalnya, Kudusullah, Kudusul Qawi, Kudusul Lati la yamut irhamna. Kuduslah engkau ya Allah, kuduslah engkau yang maha kuasa. Kudusu ayyuhal qawi, kudusul lati la yamut irhamna. Kuduslah engkau yang tak berkematian. Ya, kasihanilah kami. Tapi ada rumusan yang berasal dari gereja-gereja non-Kalsedonian yang berbunyi ya, Kudusulilah kudusulil qawi kudus, kudusulillahi la yamut irhamna, kudusun kudusun yaman sulibta anirhamna. Kuduslah engkau ya Allah, kuduslah engkau yang maha kuasa, kuduslah engkau yang tak berkematian, yang disalibkan bagi kami, kasihanilah kami. Jadi Yesus itu tidak bisa mati sebagai firman Allah. Tetapi disalibkan bagi kami dalam kemanusiaannya. Itu ayatnya clear sekali kok. Dan dalam keadaannya sebagai manusia dia telah taat. Bahkan taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Yang mati di kayu salib itu dalam keadaannya sebagai manusia. Diulang lagi, ini kan dari Filipi ya, Filipi pasal 2. Diulang lagi misalnya dalam 1 Petrus pasal 3 ayatnya 18. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi jangan GR Tuhannya orang Kristen mati. Itu kan bukan seperti itulah. Maka beragama itu yang beradab lah. Menilai orang lain itu dalam presuposisi agama yang bersangkutan. Kalau agamanya pengkritik ini dikritik kan ya marah. Ya, maka janganlah suka membuat kesalahpahaman, memelihara kesalahpahaman, memelihara paham yang salah meskipun sudah dijelaskan. Agree in disagreement. Kita berbeda dalam, ya kita setuju dalam ketidaksetujuan. Kita memang berbeda, kita memang tidak sama, tapi kita bisa bersama-sama. Bahwa dalam setiap agama itu punya misi, punya dakwah, ya tidak usah dipersoalkan. Kalau di Kristen misalnya, Rasul Paulus pernah mengatakan, celakalah saya kalau saya tidak memberitakan Injil. Celakalah aku apabila aku tidak memberitakan Injil. Kemudian apa harus diselamatkan? Wah, Kristen itu hati-hati. Itu agama yang suka mempengaruhi orang lain. Setiap agama kan mempengaruhi orang lain. Lihat dulu Nusantara ini Hindu-Buddha dengan kejayaannya Majapahit itu. Kemudian karena dakwahnya para wali, kemudian menjadi Islam. Nah, sekarang kalau misalnya ada orang Islam menjadi Kristen, ya biarkan saja lah. Itu kan hak asasi manusia. Tidak perlu harus ada gerakan anti pemurtadan. Murtad dan tidak murtad tergantung dari pihak mana kita melihat kan. Marilah kita berspiritualitas yang berbhinneka tunggal ika. Berbeda-beda tetapi satu. Tidak usah usil dengan orang lain, apalagi itu orang yang agamanya sungguh berbeda dengan dia, tidak bisa dipahami menurut dia.
Itu saya kira ya, semoga ini bisa mencerahkan.